Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gua di 97 Studios. Hari ini gua bakal nge-review satu diecast yang belum lama gue PO, terus abis itu rilis. Dan diecast ini lumayan keren sih kalau menurut gua, dengan warna yang ciamik dengan body yang lumayan keren sih kalau menurut gua. Ini kayak kreasinya dari diecast guys. Tapi ini beneran salah satu dari fokusan gua. Apa itu diecastnya? Ini deh guys. Di depan kalian udah ada Lamborghini Huracan dari Vince Classically model yang customize, yang color fonts. Jadi dia customize dengan roof box. Dan sebelumnya gue pernah review yang ini juga, tapi yang warna putih guys, seperti itu. Yang ada swap wheelsnya juga guys. Dan ini adalah warna yang Zero Fighter dari Huracan dengan customize seperti ini guys. Menarik bukan? Ya menarik, karena baru ini aja yang ngeluarin castingan seperti ini guys. Baru yang dari Vince Classically model guys, seperti itu. Sebelumnya gue udah pernah review warna putih. Ini gue review yang warna Zero Fighternya guys, seperti itu. Gue bakal buka dulu karena gue beli PO nya segel guys. Dan ini segel dari sananya. Dan gue buka dulu seperti ini guys. Untuk buka segelan dari diecast akrilik, beda sama dari diecast yang box. Kalau diecast yang box dia buka segelannya rada sulit guys, seperti itu. Oke, seperti ini guys. Ini dia untuk diecastnya. Ini diecastnya guys. Diecast Vince Classically Lamborghini Huracan yang Zero Fighter guys. Warnanya Zero Fighter ya. Lumayan bagus, lumayan keren kalau menurut gua. Dan ini limited edition, cuman produksi 500 guys. Dan ini base-nya lumayan keren. Wow, cukup cukup menyenangkan sih kalau menurut gua. Oke, hati-hati. Yang nomor 2 hati-hati. Tapi ini lumayan keren sih kalau menurut gua. Oke, ini dia guys. Gua buka dari akriliknya. Wow. Dan untuk informasi kalian, untuk Vince Classic kali ini belum license dari Lamborghini, seperti itu guys. Kalau kalian lihat nih, di bagian bawah nggak ada license dari Lamborghini. Bagian belakang juga sama, makanya dia ngeluarin yang custom diecast. Dan ini di bagian belakang sangat-sangat ringkih, jadi kalian harus hati-hati guys, seperti itu. Oke, seperti ini guys untuk tampilan diecastnya. Dan kalau kalian lihat nih, ini untuk alasnya ini transparan banget, dan ini keren banget sih kalau menurut gue untuk alasnya. Dan ini alasnya bukan satu ya, jadi dia dua lapis maksudnya guys, seperti itu. Satu lapis untuk bagian diecastnya, satu lapis untuk nutup sama akriliknya guys. Oke, ini gue bakal buka dulu dari base plastiknya. Videonya bakal gue skip, kita lanjut ke lihat review diecastnya guys. Oke, check it out. Oke guys, di depan kalian udah ada diecastnya. Itu ada diecast Vince Classically Lamborghini Huracan yang Zero Fighter dengan color font customized dengan roof box. Dan di bagian belakangnya itu ada detailing dari mesinnya seperti itu. Dan ini berwarna abu-abu. Dan ini adalah Fighter, tapi bukan versi LBWK guys. Jadi agak bingung ya di sini untuk castingannya guys sebetulnya. Makanya gue lihat ini kok nggak ada LBWK-nya kayak gitu. Setahu gue yang LBWK Huracan itu dia wide body dan dia banyak siluet-siluetnya kayak gitu guys. Tapi yang ini cuma warnanya doang ya untuk Zero Fighter, seperti itu guys. Oke, kita langsung aja review diecastnya guys. Dan ini item eksklusif 500 limited edition guys, seperti itu. Kita langsung aja review diecastnya dari bagian depan. Bagian depan seperti ini guys, ada lampunya terbuat dari mika seperti biasa. Kalau kalian lihat di bagian dalamnya ini ada LED-nya guys. Dan ini ada kanan sama kirinya tulisan Advan, ada fun, dan ini ada sponsornya guys. Terus ini ada tulisan LBR Fighter Works LB Performance. Dan ini ada logo Lamborghini-nya di bagian tengah. Dan kalau kalian lihat di bagian bawah ini, wow, ini kelihatan banget guys diffusernya di bagian bawah ini. Dan ini ada tulisan LB Works. Dan ini untuk bumper bagian bawah seperti ini guys, untuk Lamborghini Huracannya. Oke, kita lanjut bagian sebelah kanan.
bagian sebelah kanan seperti ini guys. Untuk bagian sebelah kanan seperti ini, kalau kalian lihat di bagian sebelah kanan ini ada tulisan LB Works, ada side skirtnya, terus ini ada lampu sennya guys, terus ini ada sponsor-sponsornya, ini ada lambang LBWK, dan ini spionnya keras guys. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati dengan diecast ini. Dan kalau kalian lihat di bagian kanan ini ada tulisan Imagine all the people living in peace, dan ini ada bendera Jepang dengan tulisan seperti ini. Terus ini ada tulisan LD97 guys. Gua deketin lagi guys untuk diecastnya seperti ini. Nah, di bannya ini ada tulisan Toyota Race guys. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau kalian lihat, dia rolling sempurna guys, tapi nggak ada tersendat-sendat dikit. Mungkin karena tempatnya nggak rata. Jadi dia untuk jalan dari bannya sendiri itu rada tersendat-sendat guys, seperti itu. Dan kalau kalian lihat di bagian ini ya untuk tempat isi bensinnya. Dan di bagian sebelah sini ini ada pintunya guys. Dan kalau kalian lihat di sini ini ada untuk kacanya guys. Kacanya terbuat dari plastik seperti biasa. Dan kalau kalian lihat di bagian bannya ini udah terbuat dari karet. Dan ini ada disc brake-nya di bagian dalamnya guys. Nih kalau kalian lihat di bagian dalamnya ini ada disc brake-nya. Terus ini ada logo Lamborghini-nya guys. Komplit. Dan ini bisa rollingnya sempurna guys, seperti itu. Nih, ini bisa rolling sempurna. Dan ini lumayan keren sih kalau menurut gue. Kita lanjut bagian belakang. Bagian belakangnya seperti ini guys. Kalau kalian lihat, oke, bagian belakangnya seperti ini kalau kalian lihat guys. Wow, dan ini harus benar-benar hati-hati. Nih, ini goyang guys, harus benar-benar hati-hati. Dan kayaknya dia dari yang castingan warna putih juga goyang sih di bagian exhaustnya ini. Jadi memang harus benar-benar hati-hati untuk kalian yang pengen beli diecast ini. Dan di bagian belakang ini benar-benar detail. Kalau kalian lihat, ini ada mesinnya seperti ini, dan ini ada exhaustnya kanan sama kiri, dan ini ada lampunya. Terus ada tulisan Lamborghini-nya dengan ini atasnya lampu rem, dan ini ada spoilernya berwarna hitam guys. Dan satu lagi ada roof box-nya yang dia sangga dengan ini guys. Dan untuk mesinnya di bagian dalam ini kelihatan guys. Jadi bagian dalam ini kelihatan mesinnya, tapi dia nyambung ke bagian luar sini guys, seperti itu. Dan ini di bagian bawah ada tulisan plug. Dan di bagian ini adalah kerangka dari mobilnya guys, seperti itu. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ini kelihatan banget untuk bannya, dan ini rolling seperti itu guys. Oke. Dan ini bannya memang seperti ini guys. Nih, dia jadi nggak rata tapi dia ke dalam seperti ini guys. Oke. Kita lanjut bagian atas. Bagian atas seperti ini guys, nggak ada yang spesial, berwarna abu-abu tetap. Dan kalau kalian lihat di bagian atas ini, roof box-nya ini dibuat seperti ini guys. Dan ini nempel di bodinya, jadi nggak bisa kalian bongkar pasang seperti itu guys. Jadi ini memang nempel dengan bagian bodi mobilnya guys, seperti itu. Oke, kita lanjut bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri seperti ini guys. Bagian sebelah kiri sama dengan bagian sebelah kanan. Cuman yang bedanya di bagian sebelah kiri ini itu nggak ada tempat untuk isi bensin. Dan di bagian sebelah kiri ini adalah tempat untuk setirnya guys. Kalau kalian lihat di sini, ini tempat untuk setirnya. Dan di bagian dalamnya ini, interiornya ini nggak terlalu didetailin sama VIN klasik kalinya guys, seperti itu. Dia detailnya di bagian mesin bagian belakang seperti itu. Oke, dan untuk bannya rolling sempurna di bagian sebelah kiri. Tapi kalau kalian lihat bagian sebelah kanan, ini ada tersendat dikit guys, seperti itu. Kayaknya ada masalah di bagian karet bannya. Nanti gue bakal coba perbaiki dulu guys, seperti itu. Oke, yang bagian sebelah kiri udah, bagian depan belakang udah, sebelah kanan udah, atas udah. Kita lanjut bagian bawah guys. Wow, bagian bawah seperti ini guys. Jadi ini bagian bawah didetailin lagi oleh VIN klasik kali modelnya. Di bagian bawah itu seperti ini. Dan kalau kalian lihat nih kan kelihatan banget nih untuk bannya ini masuk semua nih bagian belakangnya. Dan ini kayaknya memang sengaja dibuat oleh VIN klasik kalinya seperti ini guys.
memang bannya itu masuk ke bagian dalam seperti itu, biar dia rollingnya sempurna kali ya. Cuman nggak tahu juga, customize-nya mungkin seperti itu juga guys, sepertinya. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ini ada 2 baut, dan di bagian depan ada 1 baut. Jadi totalnya ada 3 baut, di bagian belakang 2, di bagian depan 1, seperti itu guys. Dan kalau kalian lihat ini nggak ada tulisan apa-apa, dan ini ada bolongan untuk nempel ke base besinya guys, seperti itu. Oke, itu aja guys review singkat dari gua tentang Vin Classicale Lamborghini Huracan yang Zero Fighter dengan tanpa LBWK tapi body kit yang bukan LBWK. Ya, kalau menurut gue sih worth it sih. Bagi kalian yang mempunyai imajinasi tinggi, diecast ini wajib kalian milikin, karena ini lumayan keren sih kalau menurut gue untuk segi diecast. Dan untuk harga juga lumayan keren juga guys. Untuk harganya, bagi kalian yang penasaran, gue PO di 590 guys. Itu belum VMP. Maksudnya VMP itu adalah komisi dari marketplace-nya guys. 10% dari PO kita, seperti itu guys. Jadi misalnya kalian PO nih, harga diecast-nya 300.000, fee-nya 10%, 330. Jadi di marketplace-nya dijual dengan harga 330. Begitulah ketika kita beli Radian itu banyak di atas PO-nya guys, dan itu lumayan mengganggu bagi kalian kolektor seperti itu. Tapi ya kenyataannya sekarang seperti itu guys. Oke, itu aja guys review singkat dari gua dari Nanti Seven Studio pamit. Secara keseluruhan diecast ini gua nilai 9,8. Perfect. Ban rolling sempurna, detail mesin, untuk castingannya rapi, dan juga di bagian bawahnya didetailin lagi, dan juga kita nggak pasang-pasang di cross lagi guys. Gue trauma sama TOC kemarin guys, yang gue review sama kalian. Mungkin terus gue nanti buat video untuk pasang di crossnya guys. Oke, itu aja guys review singkat dari gue dari Nanti Seven Studio pamit. Kita lanjut ke video displaynya guys, check it out.